Di tengah gemerlapnya dunia hiburan K-pop, ternyata menyimpan banyak kisah angker yang belum diketahui banyak orang. Selamat datang di DP Misteri. Malam ini, aku akan menceritakan padamu segala perihal tentang beberapa tempat yang dipercaya angker dengan sejarah kelam yang dipercaya menjadi rumah singgah bagi arwah-arwah yang tidak tenang di Korea Selatan. Jika kamu cukup bernyali, silakan lanjutkan video ini. Mari mulai dengan mengunjungi rumah Yeongdeok. Rumah yang dibangun di lereng Bukit Yeongdeok, Provinsi Gyeongsang Utara ini dikenal sebagai salah satu rumah hantu paling menakutkan di Asia. Sebenarnya, rumah yang didominasi dari kayu ini tergolong rumah yang sangat nyaman karena menyuguhkan dua pemandangan alam sekaligus, pegunungan dan pemandangan pantai, sehingga cukup ideal untuk menjadi tempat berlibur. Namun, sejak ditinggalkan kosong pada tahun 80-an, kondisi rumah ini berubah drastis dan tak terawat. Konon, ada seorang gadis yang tewas bunuh diri di rumah ini. Siapapun yang datang mengunjungi rumah ini biasanya mengalami kejadian yang aneh. Mulai dari suara tangisan, suara seorang gadis yang tertawa, suara langkah kaki, hingga munculnya hantu wanita yang dipercaya sebagai penampakan gadis yang bunuh diri itu. Tak hanya itu, belakangan diketahui bahwa rumah Yeongdeok ternyata memang dibangun di atas tanah pemakaman ratusan tentara pelajar yang tewas dalam Perang Korea di tahun 1950-an. Terdapat ratusan prajurit dikubur secara massal, bahkan ada yang dikubur hidup-hidup. Dan jenazahnya belum pernah dipindahkan. Tak heran jika tempat ini selalu diselimuti aura mistis yang sangat kental. Aura mistis tak kalah kental juga terasa jika kamu mengunjungi Yongmaland ini. Letaknya di kawasan Manggubondong, Jungnanggu, Seoul, Korea Selatan. Yongmaland adalah sebuah taman rekreasi yang dibuat pada tahun 1980-an. Namun, sejak 2011, secara resmi ditutup dan tidak beroperasi lagi. Dengan alasan jumlah pengunjung yang terus menurun, akibat tidak mampu bersaing dengan kompetitor yang menyuguhkan wahana permainan baru. Yongmaland hanya memiliki beberapa permainan seperti taman rekreasi pada umumnya, seperti komedi putar, biang lala, dan bumper car. Dan kini, semua wahana itu terbengkalai dan tak terawat. Dan suasana sekitar taman rekreasi yang dingin ini semakin bertambah menyeramkan. Karena konon, ada anak perempuan yang meninggal saat menaiki salah satu wahana. Namun peristiwa itu disembunyikan oleh sang pemilik wahana. Konon, arwah si gadis kecil itu belum tenang dan membuat pengunjung lain ketakutan karena kerap melihat penampakannya. Berikutnya, ada asrama YG Entertainment yang tentu tidak asing bagi para penggemar K-pop. Sebab penyanyi seperti G-Dragon, Taeyang, Blackpink, dan masih banyak lainnya lahir dari agensi ini. Namun, ada beberapa selebritis yang mengaku pernah mengalami kejadian mistis ketika berada di gedung asrama itu. Lisa Blackpink misalnya, ia pernah menceritakan pengalamannya saat diganggu oleh makhluk astral ketika memutuskan untuk tidur lebih dulu seorang diri karena kelelahan. Tiba-tiba, ia mendengar ada sesuatu yang menggedor lemarinya. Namun saat itu, ia tidak bisa membuka matanya bah seorang ketindihan. Namun sangat jelas dalam ingatannya jika makhluk itu mendekatinya lalu menertawakannya dengan suara yang menyeramkan. Tak hanya Lisa,
Jisoo yang juga member Blackpink pernah mengalami hal yang sama di lokasi berbeda, yaitu di ruang latihan koreografi. Saat sedang latihan seorang diri, tiba-tiba ia melihat tangan putih muncul dari lemari di ruang latihan itu, membuatnya langsung berlari keluar ruangan sambil menjerit. Jauh sebelum Blackpink muncul, para artis lainnya memang sudah mengetahui jika asrama YG Entertainment ini dipenuhi kejadian mistis. Salah satu tempat paling horor bagi mereka adalah lantai 7. Mungkin karena itu pula YG Entertainment memutuskan untuk pindah ke bangunan barunya. 자고 있는데 딱 떴는데 가위 눌린 거예요. 못 움직이는데 근데 제 앞에. Baik, mari kita pindah ke tempat angker lainnya, yaitu Nulbom Garden Restaurant. Restoran ini sudah ada sejak ratusan tahun lalu dan kini telah menjadi salah satu sudut kota Korea yang paling mencekam. Restoran ini sebenarnya menjadi salah satu restoran yang punya daya tarik bagi kalangan wisatawan karena terletak di daerah perbukitan dengan pemandangan lautan yang luas. Namun, kisah horor bermula saat pemilik restoran ini tiba-tiba membantai keluarganya sendiri. Sebelum akhirnya ia memutuskan untuk gantung diri. Kabar yang beredar, pasangan pemilik restoran ini mengalami frustasi setelah putri cantik mereka satu-satunya mengalami kecelakaan dan menyebabkan dirinya cacat mental dan fisik. Dikabarkan bahwa mereka tidak bisa menahan rasa sakit hati melihat putrinya yang tidak bisa tumbuh dengan normal. Setelah itu, tidak ada lagi yang berani mengunjungi restoran ini. Hingga akhirnya, 20 tahun kemudian, sempat ada yang mencoba membuka restoran ini kembali. Namun, ia tidak sanggup bertahan lama karena pekerjanya mengalami teror terus-menerus. Seperti piring yang bergerak sendiri. Tengah malam ada suara gaduh dari dapur dan penampakan arwah satu keluarga pemilik restoran itu. Kini, restoran ini tetap dibiarkan terbengkalai. Meski warga di sekitar masih seringkali mendengarkan kegaduhan seperti suara piring yang dilempar ke tembok saat melintas di dekat restoran. Sungguh sangat mengerikan. Berikutnya, ada Independence Gate atau gerbang Dongnimun yang berarti kemerdekaan. Meski bangunan ini dibuat sebagai tanda kemerdekaan Korea Selatan setelah Perang Tiongkok-Jepang pertama, namun ternyata banyak yang menganggap kalau bangunan gerbang Dongnimun ini sebagai tempat yang angker. Pembangunan Dongnimun dimulai pada 21 November 1896 dan selesai pada 20 November 1897 di Seoul. Selain sebagai saksi sejarah kemerdekaan, banyak masyarakat yang seringkali melihat penampakan dan suara aneh di sekitar gerbang, terutama pada malam hari. Banyak yang beranggapan bahwa keangkeran itu berasal dari arwah penasaran dari masa penjajahan Tiongkok-Jepang yang banyak melakukan pembantaian dan menelan banyak korban jiwa. Masih ada lagi tempat yang tak kalah misteriusnya. Namanya adalah Sungai Han. Sungai ini sebenarnya sangat indah, bahkan menjadi salah satu ikon Korea karena sungai ini adalah sungai terbesar di Seoul dengan lebar lebih dari 500 meter, memiliki arus yang sangat deras dan tentu saja dalam. Tak heran jika banyak yang menjadikan Sungai Han ini sebagai tempat bunuh diri saat frustasi dengan kehidupan. Siapapun yang menceburkan dirinya ke dalam Sungai Han ini, jasadnya akan sulit ditemukan. Dan ternyata pada 2019 saja tercatat sudah lebih dari 13.700 orang tewas akibat bunuh diri di sungai ini. Itulah mengapa banyak warga Korea Selatan yang menganggap sungai ini sebagai sungai yang begitu angker.
dan selalu berhasil membuat bulu kuduk berdiri saat melintasi jembatannya. Ada yang ingin mencobanya? Dan buat kamu yang punya cerita misteri ataupun horor, kamu bisa mengirimkan rekaman cerita kamu melalui email dpmisteri666@gmail.com agar bisa didengarkan oleh penonton daftar populer lainnya.